Dua amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan surga sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di atas sunnah hingga hari kiamat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pernahkah kita bertanya dengan jujur kepada diri kita, amalan apa yang paling besar peluangnya memasukkan kita ke dalam surga? Bukan sekadar amalan yang terlihat besar di mata manusia, tetapi amalan yang paling dicintai Allah dan paling berat timbangannya di akhirat. Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sangat ringkas, namun menghancurkan kesombongan dan membuka pintu harapan bagi siapapun. Ketika beliau SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Hadis Tirmidzi nomor 2004, Hasan Syahih. Artinya, amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Perhatikan wahai saudaraku, Rasulullah SAW tidak mengatakan banyak harta, jabatan, keturunan, atau popularitas, tetapi takwa dan akhlak. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh rasa takut, harap, dan cinta kepadanya. Takwa bukan hanya di masjid, bukan hanya saat dilihat manusia, tetapi takwa yang hidup di hati, yang mengontrol ucapan, pandangan, harta, dan seluruh perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Para ulama salaf menjelaskan bahwa takwa bukan hanya ibadah lahir, tetapi penjagaan hati dan anggota badan dari dosa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran, ridha dengan yang sedikit, dan bersiap untuk hari keberangkatan, akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, takwa yang hakiki adalah ketaatan tanpa maksiat, syukur tanpa kufur, dan zikir tanpa lalai. Takwa itu menjaga salat meski sendirian, menundukkan pandangan saat tidak ada yang melihat, jujur meski merugikan diri, meninggalkan dosa meski hati menginginkannya. Inilah takwa yang dicintai Allah. Akhlak mulia, amalan yang diremehkan. Saudaraku, banyak orang rajin ibadah tetapi gagal menjaga akhlaknya, padahal akhlak adalah timbangan terberat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada amalan yang lebih berat di timbangan amal selain akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud, Syahih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, agama ini seluruhnya adalah akhlak. Siapa yang melebihi engkau dalam akhlak, maka ia melebihi engkau dalam agama. Akhlak mulia itu bukan teori, menahan lisan dari ghibah dan fitnah, tidak menyakiti dengan ucapan dan perbuatan, lemah lembut kepada keluarga, rendah hati meski berilmu, memaafkan meski mampu membalas. Banyak orang bangkrut di akhirat karena lisannya. Contoh akhlak terpuji dalam Islam, akhlakul mahmudah, meliputi sifat jujur, amanah, sabar, rendah hati, tawadhu,
pemaaf, dermawan, santun, adil, dan kasih sayang yang mencakup perilaku kepada Allah, ikhlas, syukur, tawakal, serta kepada sesama, menghormati, tidak merendahkan, menjaga lisan, tolong-menolong, berprasangka baik, untuk membangun hubungan harmonis dan meraih ridha-Nya. Akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas, melakukan ibadah dan amal saleh semata-mata karena Allah tanpa riya, ingin dipuji. Syukur, menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk hal yang baik dan meningkatkan amal saleh. Tawakal, berusaha semaksimal mungkin lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Taubat, menyesali perbuatan buruk dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sabar, menerima cobaan dan ujian dari Allah dengan lapang dada. Akhlak terpuji kepada sesama manusia, jujur, ash-shidq, benar dalam perkataan, perbuatan dan niat, amanah, al-amanah, dapat dipercaya dalam menjaga titipan atau janji, rendah hati, at-tawadu, tidak sombong, menghargai orang lain, pemaaf, al-afu, memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam, dermawan, as-sakha, murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Sopan santun, ar-rifq, lembut dalam berbicara dan berinteraksi, kasih sayang, ar-rahmah, peduli dan berbuat baik kepada sesama, menjaga lisan, khifdul lisan, tidak berkata kotor, ghibah, atau menyakiti hati, toleran, menghargai perbedaan dan tidak merendahkan orang lain, berprasangka baik, husnuzan, memberikan penilaian positif kepada orang lain. Bahaya buruk akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqi laha balan yahwi biha finnar." Seseorang mengucapkan satu kata yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, maka ia terjerumus ke neraka karenanya. Hadis Bukhari. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kebinasaan manusia paling banyak disebabkan oleh dua perkara, lisan dan kemaluan. Renungkan, wahai saudaraku, berapa banyak salat kita, tetapi berapa banyak hati yang kita sakiti. Penutup dan muhasabah, saudaraku yang dirahmati Allah. Takwa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, akhlak memperbaiki hubungan kita dengan manusia, dan siapa yang memperbaiki dua ini, maka surga menantinya. Mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita bertakwa saat sendiri? Sudahkah kita berakhlak baik kepada orang terdekat? Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis Tirmidzi, Syahih. Mari kita berdoa, Ya Allah, hiasi kami dengan takwa. Ya Allah, perindah kami dengan akhlak mulia. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jika nasihat ini bermanfaat, silakan bagikan agar menjadi amal jariyah. Semoga Allah mengumpulkan kita semua di surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.